Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ada satu step yang sebenarnya kemarin sempat kita terlewat, yaitu menormalisasi nilai frekuensi. Di mana teman-teman kemarin dapat frekuensi ujung pas bandnya adalah 35 MHz, frekuensi ujung stop bandnya adalah 105 MHz. Nah, teman-teman bikin perbandingan omega S dibandingkan dengan omega P. Itu berapa hasilnya? Kemudian, kalau teman-teman tulis, ini adalah 105 dibanding dengan 35. Nah, ini teman-teman perkecil, jadi pecahan paling sederhana itu hasilnya adalah 3:1. Nah, dari bentuk seperti ini, teman-teman akan dapat nilai omega S-nya adalah 3, omega P-nya adalah sama dengan 1. Jadi berdasarkan ini diperkecil, jadi kita nggak ngambil nilai 105-nya, juga kita nggak ngambil nilai 35-nya. Tapi kita ngambil adalah nilai perbandingan terkecil dari keduanya. Jadi kalau dua-duanya ini dibandingkan, nilai terkecilnya berapa? Kira-kira gitu. Nah, ini adalah didapat omega S-nya adalah 3, karena ini 3 ya. Kemudian omega P-nya sama dengan 1, karena ini sama dengan 1. Nah, di N sini menentukan order filter. Nah, ini ada omega S. Nah, ini yang kemarin sempat kita terlewat. Omega S ini, angka yang dimasukkan adalah nilai frekuensi yang sudah ternormalisasi. Kira-kira gitu. Nah, frekuensinya memang secara angka itu adalah 105 MHz di sini. Kalau teman-teman kemarin nyoba masukin 105 MHz, angkanya gede banget ya. Dan angka N-nya itu mungkin akan berapa kemarin hasilnya kalau pakai 105 MHz? Hampir berapa? 0, Bu. Berapa? 0, Iya, Bu. 0, berarti kan masa cuma satu komponen ya, logikanya gitu. Masa cuma satu komponen, kayaknya ada yang aneh deh. Ya, itu keanehannya. Kalau teman-teman pakai angka di 100 sekian, ini kan gede ya, 105 MHz. Sesuatu dibagi dengan sesuatu yang nilainya besar, hasilnya akan 0, sekian. Dan mau berapapun angkanya, ini biasanya N-nya tetap akan 0,0 sekian. Kalau kita pakai omega S yang nilainya belum dinormalisasi, kira-kira gitu bahasanya. Jadi teman-teman yang kemarin coba ngitung omega S-nya coba diganti dengan angka frekuensi yang sudah dinormalisasi, kira-kira gitu. Nah, hati-hati ini ya satuannya. Ini kan 105, ini 105 MHz. Ini juga 35 MHz. Karena satuannya sama ya, ini kan 105 kali 10 pangkat 6 ya. Ini juga 35 kali 10 pangkat 6. Jadi kalau disederhanakan ya 3/1. Hati-hati kalau ternyata ini satuannya adalah misalnya 105 GHz. Nah, hasilnya nggak akan 3:1 tentunya. Hasilnya mungkin akan beda lagi berapa banding berapa. Gitu. Nanti setelah normalisasinya pun juga akan hasilnya berbeda. Gitu. Ya, jadi kemarin ada step yang terlewat yaitu masalah menormalisasikan si frekuensinya. Gitu. Gimana? Kira-kira dapat dipahami untuk masalah menormalisasi nilai frekuensi? Berarti nilai omega S-nya nggak dikali sama 2 pi, Bu. Gimana omega Kan yang diketahui di soalnya itu frekuensi, Bu, bukan omeganya. yang diketahui frekuensi. Oh iya, jadi nggak usah dikali 2V maksudnya. Iya, Bu. Oh iya, secara teori memang ini perlu dikali apa enggak, Bu? Kalian mau ngali juga sebenarnya nggak masalah ya. Jadi omega P ini sama dengan, tadi temannya bilang, jadi ada yang bertanya, Bu, ini 2V-nya dikali apa enggak? Jadi gini, maksudnya gini, maksud pertanyaan temannya. Ini kan sebenarnya kita tahunya ini adalah frekuensinya adalah 35 MHz. Kalau ini diubah ke omega P, maka omega P ini sama dengan 2 dikali V dikali 35 MHz. Gini kan ya maksudnya ya? Ya, Bu. Ya. Nah, kalau yang ini, yang bawah itu kira-kira kalau jadi omega S itu, omega S itu adalah 2V dikali 105 MHz. Nah, kalau teman-teman mau ngitung seperti ini, juga nggak salah sih sebenarnya ya. Ini omega P-nya adalah 2V dikali
ini juga 2V, 2V dikalikan dengan 105 MHz. Nah, tetap di sini 2V-nya akan hilang ya, karena saling meniadakan. Kan dicoret. Jadi kalau mau pakai 2V bisa, enggak juga nggak apa-apa. Ini hanya mempermudah aja, walaupun secara teori memang omega itu ada rumusnya 2VF ya. Jadi jangan sampai dilupakan bahwa konsepnya teori omega itu adalah 2VF. Jadi 2 dikali V dikali frekuensi. Gitu. Jadi nggak salah. Kalau mau dikali 2V juga nggak apa-apa. 2V-nya tetap dimasukin, karena nanti pada saat di sini nanti dia saling meniadakan ya. Kan jadi ini sama ini kan jadi 1:1 ya. Nggak ada maksudnya. Kena coret dibagi, jadi habis kira-kira gitu. Gitu. Gimana? Dipahami nggak? Siap, Bu. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Yang lain gimana? Ada masalah lain nggak yang muncul dari soal ini selain menghitung nilai normalisasi? Satu lagi, Bu, Kentang, Bu. Apa? Itu yang aminnya, Bu. Yang log 10 amin, amin itu pangkat dari 10-nya, Bu. Amin 10 amin per 10. Ya, pangkatnya. Berarti pangkat dari 10 itu ya, Bu? 60 per 10. Jadi 10. Yang dikurang 1 apanya, Bu? Yang dikurang 1 Pangkatnya. Si ininya bukan pangkatnya. Berarti setelah hasilnya dipangkatin baru dikurang 1 atau 10 ya, dulu dikurang 1? Jadi 10. Jadi gini, kalau teman-teman hitung tuh sama dengan, ini kan kalau di sinilah ya, yang udah ada angkanya. Ini kan log 10, 60 per 10 kurang 1. Ini maksudnya gimana, Bu? Berarti ntar kalau diterjemahin kira-kira adalah 60 bagi 10 itu berapa? 6 ya? 6. Nah, gini. Jadi 10 pangkat 6 berapa? Terus dikurangi 1 baru dilogkan. Gitu. Jadi bukan pangkat yang dikurangi 1, tapi 10 pangkat 6 yang dikurangi 1. Gitu. Kalau ada yang nanya, kenapa, Bu? Tahu nggak kenapa itu jadi begitu rumusnya? Jadi 10 pangkat 60 per 10? Ada yang tahu? Atau pertanyaannya saya ganti. Tahu nggak cara mengubah 60 dB jadi ini hasilnya jadi berapa dalam bentuk biasa? Ada yang tahu? Nggak? Lupa ya? Teman-teman bisa cek di kalkulator 60 dB itu hasil aslinya berapa? Maksudnya dalam perkalian itu nanti teman-teman bisa coba. Kan kalau yang teman-teman nih saya ini ya. Saya pindahin bentuk. Ini kan kalau teman-teman ingat ini 60 dB itu awal mulanya adalah 10 log X. Benar nggak sih? Benar nggak? Benar apa salah? dB. Ini pada lupa nih. Nah, saya nanya deh. 10 log 10. Ini berapa hasilnya? 10, Bu. 10. Oke. 10 log berapa ya? 10 log 100. 20, Bu. 20, Bu. Ya. Sekarang pertanyaannya 10 log X. Sorry, 10 log 10 adalah sama dengan 10 ya. Ini 10 dalam satuan apa? Satuannya sebenarnya dalam dB. Sebenarnya kalau dalam penguatannya kan berapa kali desibelnya ini dB. Kira-kira gitu. Nah, 10. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 60. Jadi 10 log X itu sama dengan 60.
X itu berapa? Nah, pertanyaan kita sebenarnya kira-kira seperti itulah. Nah, yang mau dicari ini tuh kenapa muncul ini? Itu awal mulanya dari sini gitu. Jadi kita mau nyari yang nilai X-nya ini nih, X-nya berapa gitu. Cuman mungkin ada komponen lain yang dia harus nilainya dikurangi 1. Nah, caranya gimana untuk mencari nilai X ini? Nilai X ini dicarinya adalah tadi 10 adalah 10 pangkat 10 pangkat 60 per 10. Gitu. Ini kalau ini saya ganti jadi A, ini adalah kira-kira gitu. 10 pangkat A per 10. 10 itu dari mana? 10 yang ini itu adalah basis logaritmiknya. Jadi logaritmiknya adalah basis 10. Nah ini. Kenapa di angka 10? 10 pangkat sekian karena dia basisnya adalah logaritmiknya logaritmik 10. Kalau ini lognya log 2, berarti ini adalah 2 pangkat. Nah gitu, kira-kira gitu. Kalau ini logaritmiknya logaritmik 5, 4, 3 yang kayak gitulah. Ini angkanya juga berubah, kira-kira gitu. Nah, kalau yang A ini adalah hasil yang angka depannya. Nah, ini. Nah, ini 10 ini yang mana? 10 ini adalah yang ini. Gitu. Duh, salah warnain. Gitu. Jadi yang 10 warna apa nih? Biru toska ini adalah nunjukkan logaritmik. A ini adalah hasilnya, per 10 adalah depannya. Jadi kalau ini adalah bentuknya 20 log. Saya ganti. 20 log 2X. Ini misalnya B ya. Maka untuk mencari nilai X-nya, itu adalah, bentar. Itu adalah 2B per 20. Gitu. Ini terkait logaritmiknya. Jadi 60 dB ini awal mulanya dari sini. Jadi dia adalah 10 log X. Nah, kita mau nyari dia bentuk biasanya berapa sih gitu kira-kira. Nah, makanya ini cara mencarinya adalah tadi 10 pangkat 60 per 10. Berarti atau 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6. Jadi itu awal mulanya kenapa ada bentuk persamaan seperti ini tuh. Jadi 60 dB-nya itu harus diubah ke bentuk biasa, kira-kira bahasanya gitu. Nah, cara mengubah ke bentuk biasa itu maksudnya gimana? Ya kan awal mulanya 60 dB itu adalah dari sini ya. Dari 10 log X yang ini. Nah, kita mau nyari nih bentuk biasanya itu adalah yang ini, yang X yang ini, kira-kira gitu. Nah, berapa X-nya? Nah, X-nya adalah 10 pangkat 60 per 10. Yang hasilnya adalah 10 pangkat 6. Gitu. Nah, kira-kira gitulah ya awal mula. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu bentuk-bentuk, ini sebenarnya pengetahuan juga, saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak perhitungan kayak gini. Ini sebenarnya kalau teman-teman nggak ketemu kalkulator, mestinya teman-teman bisa ya. Jadi cara bolak-balikinnya gitu. Jadi kalau ini log, ini bentuk biasa, kira-kira ngebalikinnya seperti ini. Gitu. Ini 10 log X sama dengan A, maka mencari X-nya adalah 10 pangkat A per 10. 10 yang ini
dari basis lognya. Kalau lognya basis 2 maka 2, kalau 5 ya 5, kalau 10. Ini kan kalau nggak ada ini berarti basisnya 10 ya. Kalau nggak ada tandanya itu adalah basisnya 10. Maka ini 10 pangkat A per depannya ini angkanya berapa? 10. Begitu. Itu ya kira-kira ini pengetahuan aja buat teman-teman karena teman-teman pasti akan bertemu yang berbau-bau DB ini terus ke depannya gitu. Jadi jangan sampai lupa juga untuk perhitungan ininya, basically-nya kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi yang tadi nanya, Bu, ini maksudnya dikurangi 1 tuh yang ini atau pangkatnya. Jadi keseluruhannya yang dikurangi 1 adalah keseluruhannya. 10 pangkat 6 itu dikurangi 1. Bukan pangkat yang dikurangi 1, tapi 10 pangkat 6-nya yang dikurangi 1. Baru di log, dibuat log kira-kira gitu. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira jelas ya? Bisa dipahami nggak? Jelas, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara tidak, Bu. Oke. Berarti cukup jelas ya untuk mudah-mudahan teman-teman bisa memahami untuk bagaimana cara menghitung atau merancang suatu filter dengan menggunakan metode Butterworth tadi. Gitu ya. Sekarang kita coba adalah yang Chebyshev. Nah, ini contoh soalnya ya. Rancanglah suatu filter LPF Chebyshev. Nah, ini udah dikasih tahu ya, LPF Chebyshev dengan N sama dengan 5 dan ripple yang diizinkan pada daerah passband adalah maksimal 0,1 dB. Besar hambatan sumber adalah 50 ohm, bebannya 250 ohm. Suruh cari harga komponen LPF yang sesungguhnya. Nah, jadi ada komponen LPF yang kalau kemarin kita kenal ada yang komponen LPF yang ternormalisasi. Ini ya, ini komponen LPF ternormalisasi. Kalau pertanyaannya, komponen LPF yang sesungguhnya sesungguhnya ya. Kalau sesungguhnya berarti yang sudah dihitung hasilnya berapa farad dan berapa Henry, itu sesungguhnya. Nah, pertama adalah menentukan spesifikasi. Kita dapat apa aja spesifikasinya dari sini? Tentunya kita dapat N sama dengan 5. Ripple yang diizinkannya, jadi kita pakai ripple-nya adalah 0,1 dB atau dB. Kemudian besar hambatan sumber. Ini apa berarti? RS, Bu. Oke, RS. RS-nya adalah 50 ohm. Kemudian yang di bebannya itu adalah 250 ohm atau kita kenal itu RL sama dengan 250 ohm. Suruh cari harga komponen pada frekuensi cut off atau FC-nya ini sama dengan 50 MHz. Oke. Selanjutnya adalah order filter. Nah, kalau dari sini enak ya, order filternya teman-teman nggak perlu ngitung. Dia udah dikasih tahu berapa order filternya? 5. 5, Bu. Order filternya 5. Oke, berarti kita nggak perlu ini ya. Nah, ada satu tahap yang nggak perlu kita hitung di sini ya. Yang itu adalah tahap, kalau tadi di Chebyshev itu perlu kita hitung adalah tahap yang ini. Menormalisasi nilai frekuensi itu kita nggak perlu hitung. Karena kita juga nggak perlu ngitung nilai N. Jadi step ketiga dan keempat ini tidak perlu kita hitung karena dia sudah diketahui di soal bahwa N-nya sama dengan 5. Kalau order filternya sama dengan 5, berarti teman-teman juga udah tahu nilai komponennya, jumlah komponennya itu juga ada 5. Oke, berarti step yang itu sudah. Selanjutnya kita cek dulu nih, nilai RS sama RL-nya. Pertama kita cek dulu RS, RL-nya dulu ya. RS per RL. RS-nya, bentar.
RS-nya adalah 50. RL-nya 250. Berapa ini? 50 bagi 250? 0,2, Bu. Oke, 0,2. Kemudian RL per RS. Ini dibalik ya, 250 per 50. 50 per 50. Oke. Berapa hasilnya? Berapa? 5, Bu. Oke, 5 ya. Nah, kita dapat dua nilai. RS per RL-nya adalah 0,2, kemudian RL per RS-nya adalah 5. Nah, coba teman-teman buka PPT yang Sebisave. Teman-teman buka PPT yang Sebisave. Nah, kalau teman-teman lihat PPT yang Sebisave di situ ya, saya juga udah bilang di pertemuan kemarin, tabel-tabelnya itu ditentukan atau dipengaruhi oleh berdasarkan ripple-nya. Nah, tadi teman-teman cek dulu nih, dari soal ripple-nya itu berapa? Ripple-nya adalah di 0,1. Berarti tabel yang kita pakai adalah tabel yang ripple-nya 0,1. Yang ini ripple-nya 0,01, berarti bukan yang ini ya. Kita cari lagi ke bawah. Ini 0,1. Nah, berarti kita pakai yang ini. 0,1. Langkah pertama, kemarin apa? Kita cek dulu N-nya. Berapa N-nya? Berapa N-nya? Dari soal gimana ya? 5. Nah, coba teman-teman lihat perbandingan RL per RS-nya dan RS per RL. Dari angka ini, dari 1, 0,9, 0,8, bla 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 bla. Dari angka-angka ini, mana yang memenuhi? RS per RL-nya atau RL per RS? Ini yang 0,1. Nih ya, kalau pengen lihat. Kelewat. Nah ini. Angkanya dari 0,1, 0,2, 0,3, terus sampai 1. Perbandingan RS per RL-nya 0,2, RL per RS-nya adalah 5. Berarti desain susunan rangkaiannya kita pakai yang mode RS-RL atau RL-RS? RSRL, Bu. RS-RL ya. Kenapa pakai RS-RL? Karena yang kalau masih ada yang bingung, kenapa kita pakai yang ini? Karena nilai yang ada di tabel ini hanya 0,2. Nilai 5 ada nggak di tabel? Nggak ada ya. Karena dia nggak ada, jadi kita nggak perlu pakai yang desain yang nggak perlu pakai pemodelan rancangannya, rangkaiannya, pemodelan rangkaiannya yang kita nggak perlu pakai yang ini, tapi kita pakai yang RS per RL, gitu. Jadi yang ini nggak perlu dipakai karena hasilnya adalah 5 dan 5 itu nggak ada di tabel sini, gitu. Jadi pakainya yang 0,2. 0,2 berarti bentuk rangkaiannya adalah RS per RL adalah yang ini ya. Jadi komponen pertamanya adalah C1, komponen kedua L2, komponen ketiganya C3, L4, dan seterusnya. Berarti kita pakai yang gambarnya ini adalah yang ini. Oke. Ini ya. Nah, berarti komponennya ada berapa? Berarti tadi ada 5. Apa aja? Nah, ada C1, L2, kemudian C3, L4, dan C5. Nilainya berapa? Kita lihat di tabel. Di tabel ini adalah bentar.
Kita lihat yang 0,2. 0,2 adalah 3,5. 3,546 ya, 3,546. Kemudian 0,295. Kemudian 9,127. 0,366. Benar nggak? Oh, benar. 7,889. Yang ini ya. 0,2, 3,546, 0,299, 9,127, 0,366, dan 7,889. Ini adalah nilai-nilai atau harga komponen yang masih nilainya ternormalisasi. Teman-teman harus mengubah nilai-nilai ini menjadi nilai komponen sesungguhnya. Pakai cara yang mana? Pakai cara yang pakai rumus yang kemarin saya bilang ini ya. Untuk menilai C, berarti C nilai normalisasi dibagi dengan 2V, masukin ininya frekuensinya, frekuensi omega P. Ini frekuensi ya maksudnya, bukan omega, sorry. Frekuensinya, kemudian ini masukin juga frekuensinya. 2V dikali frekuensinya dikalikan dengan RL, yang ini juga sama. Kira-kira gitu. Ya, jadi sama sebenarnya. Pembedanya adalah mungkin dari cara membaca tabelnya gitu. Tapi secara garis besar stepnya hampir sama dengan Butterworth. Jadi makanya kemarin saya perlu teman-teman untuk memahami yang materi sebelumnya, karena kalau teman-teman paham materi sebelumnya, insya Allah bisa ngerjainnya Chebyshev. Perbedaannya hanya di tabel aja. Kalau yang kemarin, ya kalau teman-teman lihat PPT yang kemarin, itu Butterworth itu hanya 2 tabel, ya, hanya 2 tabel nilai komponen. Pertama, tabel komponen di mana nilai RS-nya tidak sama dengan RL. Tabel komponen yang kedua yaitu nilai RS-nya sama dengan RL atau sama dengan 1. Nilainya sama gitu maksudnya ya. Nilainya sama. Hanya 2 itu aja. Nah, kalau di Chebyshev itu enggak. Kalau di Chebyshev itu tabelnya itu berdasarkan jenis ripple-nya. Makanya di awal saya bilang ripple yang diizinkan, khususnya ini sebenarnya ripple yang diizinkan banyak sih ya. Tapi yang saya batasi untuk perkuliahan ini hanya 4 ripple yang diizinkan, yaitu 0,01, 0,1, 0,5, dan 1. Alasannya kenapa? Karena tabel yang saya sediakan itu hanya 4. Kan kebayang kalau semua tabel saya keluarin, misalnya ripple-nya ada 10, berarti teman-teman harus punya 10-10-nya kan? Repot juga ya. Jadi kenapa hanya saya batasi segitu? Pertama, ripple itu yang sering muncul. Keempat ripple itu sering muncul di latihan soal. Kedua, ya kalau saya kasih semua ripple, teman-teman juga bingung ya. Banyak banget tabel yang harus teman-teman harus catat atau harus lihat gitu. Harus merumuskan, menurunkan kira-kira gitu. Gitu. Hanya bedanya di tabel aja. Tapi secara step analisa ini sama. Gitu. Oke ya. Untuk contoh soal yang ini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Cukup jelas? Atau masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, mending ditanya sekarang. Ini diam-diam antara 2. Diam-diam senyap, bingung, diam-diam senyap. Memang nggak ada yang mau ditanya. Tidak ada, Bu. Cukup lah ya. Nanti kalau ada sambil berjalan, silakan ditanyakan. Nah, kita coba lagi contoh latihan soal yang lain. Contoh soalnya adalah berapa jumlah, ini contohnya soalnya lebih sederhana ya. Berapa jumlah elemen yang diperlukan untuk mendesain filter Butterworth dengan frekuensi cutoff 50 MHz dan redaman minimum 50 dB pada 150 MHz. Oke. Ditanyanya cuma jumlah elemen. Berarti nanya apa nih? Nanya apa? N. Jumlah elemen. Ditanyanya cuma jumlah elemen. Berarti dia nanya N atau
Orde filter. Nah, kalau kita lihat orde filter, ya, rumusnya orde filter. Nah, teman-teman harus tahu angka-angka ini dong ya, amin sama omega S. Betul? Nah, omega S-nya hati-hati, teman-teman harus menormalisasi dulu harganya. Sebelum teman-teman ngerjain ini, teman-teman bisa definisikan dulu apa aja sih yang kita dapat dari soal ini. Yaitu frekuensi cut-off. Frekuensi cut-off atau frekuensi ujung passband, FP, ini adalah 50 MHz. Kalau teman-teman hitung ininya omega P-nya omega P ini sama dengan 2 V dikali dengan 50 MHz. Kemudian apalagi? Nah, itu ada 150 MHz. Ini adalah frekuensi ujung stop band ya, atau saya bilang ini FS. Itu adalah 150 MHz. Ini adalah omega S ya. Omega S. 2V dikali 150 MHz. Nah, teman-teman harus menormalisasikannya dulu, yaitu apa banding apa tadi? Apa? Omega S banding omega P atau omega P banding omega S? Omega S banding omega P, Bu. Oke, omega S banding omega S dibandingkan dengan omega P. Ini adalah sama dengan 2V-nya saya tiadakan ya. Jadi ini adalah 150 banding 1. dibanding dengan 50. Berarti sama dengan 3 banding 1. Oke. 3 banding 1. Berarti kita dapat nilainya omega S-nya itu sama dengan 3. Kita juga dapat omega P-nya sama dengan 1. Nanti kita masukin ke sini. Omega S-nya itu adalah 3. Kemudian aminnya adalah 50. Ini nanti coba teman-teman hitung dapat harganya berapa ya. Tapi kira-kira caranya sama. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh soal selanjutnya adalah tentukan nilai prototype. Nah, kalau ada contoh soal atau soal yang menyatakan dia nilai prototype, berarti nilai komponen yang prototype itu adalah nilai komponen yang masih ternormalisasi. Nah, jadi nilai-nilai komponen yang masih ternormalisasi itu adalah nilai-nilai yang di tabel ya. Jadi nggak teman-teman masukkan dalam rumus lah kira-kira gitu. Teman-teman suruh tentukan nilai prototype, nilai komponen tentukan nilai prototipenya untuk LPF Butterworth dengan N sama dengan 4, terminasi RS-nya 50 ohm, RL-nya adalah 100 ohm. Ya. Berarti dari sini kita tahu jumlah komponennya ada 4. Jumlah komponennya ini sama dengan 4.
Nah, tinggal teman-teman menentukan jumlah komponen. Ini jumlah komponen atau N ya. N sama dengan 4. Nah, tinggal teman-teman menentukan di tabel itu teman-teman pakainya yang mana. Teman-teman harus ini lagi ya. Cek lagi sebentar. Ini saya buka lagi yang Butterworth. Tabelnya. Nah, ini. Tabel pertama adalah RS sama dengan RL. Tabel kedua adalah RS tidak sama dengan RL. Berarti kita pakai tabel yang mana? Yang ini atau yang tadi? Yang ini Bu. Oke, pakainya yang ini ya. Kalau ada yang nanya kenapa pakai yang ini, karena nilai RS tidak sama dengan RL. Ya. Nah, sebelum kita udah tahu pakai tabel yang ini. Nah, sebelum itu kita cari dulu nih perbandingan RS per RL dan RL per RS-nya. Ini saya langsung ya, RS per RL-nya. Berapa RS per RL-nya? 0,5. Benar ya, 0,5 ya. RL per RS-nya? Berapa? 2 Bu. Oke, 2. Sekarang baru kita lihat tabel ya. Sekarang kita lihat tabel. N-nya sama dengan 4. Nah, berarti teman-teman cari yang N-nya sama dengan 4. Nah, ini. N-nya sama dengan 4. Lihat di kolom yang ini. Dari kolom yang ini, yang angkanya memenuhi buat, yang angka-angka ini, yang kira-kira sama dengan antara dua ini yang mana? Yang 0,5 atau yang 2? Yang 2, Bu. 2. Berarti kita pakai perancangan yang susunan rangkaiannya pakai yang RL per RS ya. Yang ini pakai yang ini. Berarti gambar rangkaiannya, susunan rangkaiannya kira-kira adalah yang RL per RS. Berarti ini L dulu ya, bukan C dulu. Hati-hatinya di situ. Nah, ini L dulu ya. Sebentar. Nah, gambar ini. Jadi L dulu, baru C, L3, C4, L5, C6, L7, dan seterusnya. Karena komponennya hanya 4, berarti kita ini nilai prototipe itu hanya L1. L1-nya itu adalah 0,218. Kemudian C2-nya itu sama dengan 2,452. Kemudian L3-nya sama dengan 0,883. C4-nya sama dengan 3,187. Kalau pertanyaannya adalah nilai prototipe, dah cukup sampai sini aja. Gitu. Udah cukup sampai sini, teman-teman tidak perlu menerjemahkan ini berapa angkanya, berapa Henry, dan berapa Farad. Beda soalnya sama yang nomor 3. Hitunglah nilai komponen. Nah, kalau pertanyaannya nilai komponen, itu adalah nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya. Jadi dari hasil yang dapat seperti ini, teman-teman harus mengubah ini dengan menggunakan rumusnya supaya dapat hasilnya berapa Farad dan berapa Henry, kira-kira gitu. Gitu ya. Kemudian soal yang nomor 3, hitunglah nilai komponen untuk filter Chebyshev. Nah, ini Chebyshev. Sebentar ya, agak iklan sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada komponen untuk filter Chebyshev. Jadi kita mau ngerancang filter Chebyshev 4 elemen dengan ripple 2,5 dB. Omega per omega C-nya sama dengan 2,5. Nah, dia udah dikasih tahu nih, perbandingan omega per omega C-nya 2,5.
Oke ya. Jadi pertama, seperti biasa, teman-teman udah tahu nilai elemennya N sama dengan 4. Ripple-nya sekian. Kemudian omega per omega S-nya. Nah, ada yang tahu permasalahan di sini yang teman-teman nggak tahu atau teman-teman butuhkan untuk merancang apa kira-kira? Apa yang nggak ada? Ada yang tahu? Omeganya, Bu. Omega ada nih. Ini omeganya begini nih. Ini kan omega per omega C. Sama aja kayak teman-teman ngitung yang ini nih, omega S per omega P. Cuman hasilnya dia langsung dikasih tahu 2,5. Kalau ini hasilnya 3, ya sejenis gitulah. Berarti teman-teman sudah tahu nilai ternormalisasinya yang omega itu sama dengan 2,5, yang omega C atau omega P itu sama dengan 2,5. Jadi kalau dijabarin kira-kira gitu. Nah, buat yang lupa, omega ini setara sama atau setara dengan omega S ya. Omega S, kemudian yang omega C ini setara dengan omega P. Ini adalah 2,5. Atau kalau teman-teman hitung secara ini nilainya adalah 2,5 banding 1. Atau kalau nggak mau ada komanya berarti diperbesar aja. Jadi ini sekitar 5/2. Ya, sama kan ya? Kira-kira gitu. Jadi nanti nilai ternormalisasinya omega S adalah 5, omega P-nya adalah 2. Tapi saya sarankan teman-teman pakai yang 2,5/1. Jadi dia harus kondisinya normalisasi itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikannya. Jadi buat membuat nilai yang normalisasi ini, teman-teman harus membuat si bawahnya ini menjadi angka 1. Jadi ternormalisasi terhadap 1, bahasanya gitu. Jadi teman-teman, jadi kalau ada yang nanya, Bu, saya boleh nggak pakai perbandingan 2/5? Sebenarnya boleh, tapi akan ada angka yang muncul lagi nanti tambahan-tambahan lainnya yang akan bukan mempersulit lah, membuat teman-teman bingung. Jadi saran saya adalah hanya memakai yang angka perbandingannya itu adalah per 1. Jadi si omega P-nya itu dianggap nilainya 1, kira-kira gitu. Omega P-nya 1. Jadi berapapun angka omega S-nya, omega P-nya tetap 1. Jadi nanti omega S-nya kalau dibandingkan terhadap omega P adalah nilainya nilai itu sendiri, kira-kira gitu. Nah, jadi enggak, apa yang nggak ada? Apa coba yang nggak ada? Yang nggak ada itu adalah RS dan RL. Ya, nggak ada di sini, ada nggak? Nggak ada ya? Nah, RS dan RL itu buat apa emang, Bu? Ya tadi, kita kan nggak tahu. Kita pakai desain rancangan yang mana? Pakai yang RS per RL atau RL per RS? Kalau kita nggak tahu RS dan RL-nya, kita nggak akan tahu tabel mana yang mau kita pakai. Benar nggak? Bukan tabel mana yang mau kita pakai. Kolom yang mana yang mau kita pakai, nilai komponennya berapa. Kita cuma hanya sekedar tahu nilai N-nya adalah 4. Jadi kalau ini 4, ripple-nya 2,5 nih, berarti kita nyari yang ripple-nya 2,5. Oh, ternyata tabel nggak ada juga ya. Tabel juga cuma dibatasi, cuma 0,1, 0,1, 0,01, 0,5, sama 1. Wah, ternyata nggak ada, Bu, ripple 2,5. Gimana dong? Oh, ini sorry, salah soal. Bukan nilai komponen, nilai redaman. Hitunglah nilai redaman. Nah, gitu ya. Tapi intinya sama ya. Jadi teman-teman nggak tahu nilai RSRL, terus teman-teman juga ripple-nya ini nggak tahu. Jadi kalau untuk tadi ya menghitung nilai komponen, biasanya ripple-nya itu hanya yang ada di tabel tadi, 0,01, 0,1, kemudian berapa tadi? 0,5 sama 1. Kalau ripple-nya 2,5, misal ya, ini misal doang. Misal saya iseng nih ngasih soal ripple 2,5, teman-teman suruh nyari komponen.
saran saya, ini mah hanya saran ya. Kalau saya iseng, tapi saya jarang iseng gitu. Teman-teman ya hanya menjabarkan sampai tahap yang memang bisa teman-teman jabarkan gitu. Nggak sampai menghitung nilai komponen. Kenapa nggak sampai ngitung nilai komponen? Pertama karena kendalanya adalah di tabel. Teman-teman nggak punya tabel untuk Ripple 2,5 dB. Gitu. Mungkin teman-teman hanya merancang sampai tahap N dapat, RSRL mungkin nanti bisa dihitung. Sudah sampai sini saja. Tapi teman-teman tidak tahu nilai komponennya dan tidak tahu mau pakai rangkaian yang mana. Mau pakai yang ini atau yang ini gitu. Sorry, RS per RL atau RL per RS. Jadi hanya sampai batas yang teman-teman ketahui lah. Kalau itu pun, kalau sayanya iseng. Gitu. Nah ini tadi saya baru saya salah soal. Sorry ya. Hitunglah nilai redaman. Ini contoh lain, hitunglah nilai redaman untuk filter Chebyshev 4 elemen dengan Ripple 2,5 dB. Soal aneh lagi ya. Gimana Bu ngitung redamannya? Kayaknya kita baru Bu dibahas beginian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu perlunya kenapa saya nge-share PPT, karena di PPT ada beberapa rumus yang teman-teman perlukan. Juga teori yang perlu teman-teman bahas ya. Nah, bentar. Nah, ini nih. Ini hati-hati teman-teman kalau ngelihat yang beginian nih. Bu, ini ngitung filternya kayaknya pusing banget, Bu. N-nya ini kalau ada yang udah baca PPT begini amat gitu. Ya memang begini gitu. Jadi nanti kalau fungsi Butterworth, teman-teman rumusnya nyari N-nya ya seperti tadi. Nah, kalau yang Chebyshev ini kemungkinan seperti ini. Walaupun teman-teman tetap bisa kalau yang ini bisa nggak Bu dipakainya kalau buat Chebyshev? Bisa, sama aja sebenarnya. Cuman biasanya kalau komponennya tidak lengkap ya, kalau komponennya tidak lengkap teman-teman harus menghitung seperti ini. Kalau itu juga ya, kalau. Jadi ntar lihat komponennya aja seperti apa. Nah, gimana cara ngitung yang ini? Hitung redamannya. Pertama teman-teman harus mencari, jadi pertama cara mengerjakannya, pertama cari nilai epsilon atau lambangnya ini epsilon ya. Gimana nulisnya? Bentar. Ini. Cari nilai epsilon. Yang mana Bu rumusnya? Yang ini. Epsilon sama dengan Amax. Amax per 10 dikurangi 1. Amaxnya yang mana Bu? Masalah lagi ya. Amaxnya yang mana Bu? Gitu. Jadi kita lihat. Ini dulu aja satu-satu. Cari nilai epsilon Amax. Kemudian epsilonnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah cari nilai redamannya, atau saya nyatakan ini adalah cari nilai redaman, atau saya nyatakan ini dalam A omega. A omega. Caranya gimana? Nanti kita lihat. Ini ada rumusnya ya. Nah, ini dia rumusnya. Peredaman filter Chebyshev di ujung stop band. Nah, ini rumusnya. 10 log dalam kurung 1 ditambah epsilon. Epsilon yang ini yang tadi dikuadratin. Kemudian apa nih? Cos, tapi cosnya cos ini ya, cos H dikuadratkan dalam kurung N. N itu adalah order. Kalau di sini berarti 4 elemen, berarti N sama dengan 4. Omega S per omega P. Nah, omega S per omega P-nya udah ada tadi ya, 2,5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Amax. Bu, Amax-nya tuh yang mana? Di sini nggak ada keterangan yang nunjukin dia Amax. Kalau teman-teman ingat nge-review materi sebelumnya, Amax, kita lihat di karakteristik dan spesifikasi filter. Mana ya? Nah, ini. Nah, Amax itu adalah yang bagian sini ya, bagian yang ada di area apa nih? Pass band apa stop band nih? Amax tuh. Pass band ya.
Amaks itu adalah bukan bagian, variasi maksimum di daerah passband. Kalau yang di area stop band, yang sini, redamannya itu disebut dengan amin. Nah, coba teman-teman ingat lagi pertemuan yang kemarin juga yang sudah kita bahas. Ripple. Nah, ripple itu adanya di passband. Ya, ripple itu adanya di passband, bukan di stop band. Ripple dalam perancangan Butterworth atau Chebyshev khususnya, ripple itu adanya di passband, bukan di stop band. Bandingkan antara pernyataan saya yang bilang ripple di passband untuk Chebyshev dan juga pernyataan yang tadi bahwa amaks mana tadi? Bahwa amaks adalah variasi maksimum di daerah passband. Berarti kalau kita balik lagi tadi ke soal, maka kita tahu nilai amaksnya itu 2,5 itu dari mana? Dari ripple ya. Gitu. Jadi ripple 2,5 ini itu menunjukkan nilai, ini yang buat yang belum tahu, berarti nilai amaksnya ini sama dengan 2,5 dB. Ini dapatnya dari mana? Ini dari ripple. Gitu. Bisa dipahami kenapa amaksnya 2,5 itu dari ripple? Bisa, Bu. Oke ya. Jadi itu ya, saya ulangi. Jadi kalau teman-teman lihat karakteristik, amaks itu adalah variasi maksimum di area passband. Ingatnya maks itu passband. Min itu stop band, karena dia diredam ya, jadi minimum. Amaks passband, amin stop band. Nah, konsepnya, teorinya bahwa saya katakan juga di pertemuan sebelumnya, kalau Chebyshev itu ripple-nya itu ada di passband. Nah, itu. Jadi kalau yang bingung kenapa amaksnya jadi 2,5, karena amaks itu ada di passband, ripple juga ada di passband. Jadi amaksnya itu adalah variasi maksimumnya itu ya ripple itu sendiri. Makanya di sini di soal bisa kita jawab amaksnya sama dengan 2,5 dB. Gitu, 2,5 dB dari mana? Dari ripple-nya. Ripple-nya 2,5 dB. Gitu. Oke. Buat yang bingung, ini pakai rumus yang ini ya. Rumusnya gini. Jadi cari nilai epsilonnya berapa, pakai rumus yang ini, cari nilai redamannya atau A omeganya pakai rumus yang ini. Nanti dapat nilai redamannya. Itu caranya ya. Kemudian, itu sih beberapa contoh soal ya. Mungkin segitu dulu contoh soalnya. Nanti makin banyak, makin mabok biasanya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diperjelas?